Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Wisnu Aribo Brojonegoro. Kali ini kita akan membahas tentang penggolongan komputer. Berdasarkan data yang diolah, komputer yang pertama adalah digital komputer. Yang dimaksud dengan digital komputer adalah jenis komputer yang dapat digunakan untuk mengolah data secara kuantitatif. Sedangkan data yang diolah adalah angka atau numerik, yaitu 0 sampai dengan 9, abjad atau alfabet, yaitu A besar sama A kecil, B besar dan B kecil, C besar dan C kecil, sampai dan seterusnya sampai dengan Z besar dan Z kecil. Gabungan antara abjad dan huruf atau alfanumerik adalah spesial karakter. Tanda kali, garis miring, tambah, lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ada arus on dan off, yaitu signifikan, scientific, dan bisnis. Contohnya cash register. Gitu. Cash register adalah mesin hitung yang ada di kasir di dalam supermarket. Analog komputer. Analog komputer dapat mengolah data secara kuantitatif dan sifatnya terus menerus atau kontinu. Contohnya radar, pengukur cuaca. Itulah contoh dari analog komputer. Yang B-nya, yang C-nya adalah hybrid komputer. Hybrid komputer adalah komputer yang bisa mengolah data secara kuantitatif dan kuantitatif, kualitatif dan kuantitatif. Jadi dalam hal ini hybrid komputer adalah gabungan digital, komputer digital dan analog komputer. Contohnya apa? Contohnya adalah pengukur detak jantung. Itu yang masuk dalam hybrid komputer. 2. Berdasarkan penggunaannya. A dibagi, salah satunya adalah A, special purpose computer, atau adalah komputer yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Apa contohnya? Ada ATM, dirancang khusus untuk melakukan transaksi. ATM singkatan dari anjungan tunai mandiri. B. General Purpose Computer adalah komputer yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Gitu. Itu bersifat umum. Kita kenal yang namanya PC, laptop, dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari General Purpose Computer. Berdasarkan ukuran. Kalau berdasarkan ukuran, mikro dibagi menjadi, yang pertama adalah mikrokomputer. Mikrokomputer adalah komputasi perorangan, gitu. Ciri-cirinya lebih dikenal dengan sebutan PC. Kita dalam mikrokomputer sebagai client aplikasi, client and client server. Contohnya desktop PC, tower PC, laptop, notebook, Plum, top, dan PDA. Yang kedua adalah mini komputer. Mini komputer contohnya adalah komputasi dalam satu departemen dalam perusahaan. Ya. Aplikasinya CAD untuk desain produk. Server dalam aplikasi. Dia sebagai server di dalam sebuah jaringan aplikasi client and server. Gitu. Biasanya ini disebut mini server. Gitu. Kita juga bilang ini sebagai mini server. Contohnya adalah IBM AS400. Small computer atau workstation. Server pada aplikasi client and server, jenis komputer lebih ampuh daripada PC, memorinya mencapai gigabyte.
Contohnya workstation RS 6044P itu adalah small computer, large computer atau mainframe gitu. Pemrosesan data berskala besar, sifatnya sebagai server. Ini biasanya dipakai di dalam perbankan. Ini sudah besar, komputernya sudah besar, server-server besar gitu, yang bisa paralel. Itulah large computer. Superkomputer. Nah, superkomputer ciri-cirinya apa? Bisa digunakan untuk menangani aplikasi yang melibatkan penghitungan yang kompleks. Untuk ramalan cuaca dan perancangan peluncuran roket. Dalam suatu komputer terdapat ribuan prosesor dan kecepatannya mencapai picosecond. Mempunyai bentuk fisik yang sangat besar. Ini superkomputer yang biasa digunakan di dalam NASA untuk peluncuran roket, penghitungan yang bersifatnya kompleks.